Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Sudah lama kita nggak jumpa guys ya, udah seminggu lebih gitu. Jadi sama maaf, dakwahnya tertunda selama seminggu lebih karena saya ada urusan, dan itu sudah buat alasannya kenapa saya rindu guys. Saya rindu buat video seperti ini, dan ini memang sebenarnya ya inilah passion saya gitu. Ya, alhamdulillah saya sudah kembali lagi dan kita akan lanjutkan lagi meneruskan video-video komentar kita. Ini kita akan mengomentari kembali Luis Prasetyo. Ini udah saya ketinggalan beberapa video, jadi dia ada buat beberapa video sementara saya belum mengomentari satupun gitu. Jadi kita harus kejar jam tayang gitu kan. Videonya ini sekarang judulnya Yesus Tidak Hebat, Usaha di Ayat. Ini gini guys, sebelumnya saya mau komentar dulu gini. Luis ini apa ya, PD-nya tuh kelewatan gitu guys ya. Dia sekarang mengomentari usaha hidayat gitu. Ya kita tahu ya, ini usaha kita yang saya kagum dengan beliau. Beliau ini merupakan penghafal Quran, hafal hadis ya, hafal fikih dan segala macamnya. Bahkan beliau tuh tidak lagi melihat teks untuk ceramah itu, karena semua ada dalam kepala beliau. Bahkan beliau tahu letak huruf di mana, letak ayat di mana, posisinya di Quran dan hadis beliau hafal luar kepala, dan beliau sangat cerdas itu, kajiannya sangat berilmu gitu kan. Ini beda dengan Luis Prasetyo yang masih melihat teks gitu ya, baca ayatnya masih melihat teks dan sangat jauh level keilmuannya. Jadi nggak pantas, nggak layak seorang Luis Prasetyo mengomentari usaha hidayat gitu. Tapi ya memang PD yang kelewatan gitu kan. Jadi bukan cuma Ustadz Hidayat yang dikomentari dia, tapi banyak ustadz kita yang lainnya yang hebat gitu ya kan. Tapi ya udah, kita akan komentari video Luis ini ya, biar biar Anda semua tahu di mana letak salah dia gitu ya. Sekelas saya aja bisa mengomentari meluruskan Luis Prasetyo, apalagi Ustadz Hidayat gitu. Sayang saja memang Ustadz Hidayat atau Ustadz lainnya yang dikomentari Luis itu tidak membuat komentar balik gitu kan, karena mungkin bagi mereka Luis Prasetyo ini bukan siapa, bukan level mereka. Tapi tetap kita perlu kebenaran ya. Bagi saya, meskipun Luis Prasetyo bukan siapa gitu kan, tetap harus kita luruskan ya kan, agar ada perbandingan gitu. Jadi orang tuh nggak nonton dan percaya begitu saja gitu tanpa ada perbandingan dan hujah untuk dengan logika mana yang lebih logis antara komentar Luis atau Ustadz tadi gitu. Dan itu perlu ada reviewnya, dan saya akan akan membreakdownnya untuk Anda gitu. Oke, kita langsung aja mulai videonya dan kita akan komentari. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapa dan ibu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana beliau mengatakan bahwa Yesus itu diangkat sebagai Tuhan, itu sebenarnya kurang pinter nih orang Kristen. Soalnya kalau bilang hebat-hebatan, Adam itu lebih hebat daripada Yesus. Sehingga menurut Ustadz ini, Yesus tidak pantas menjadi Tuhan. Yang lebih pantas adalah Adam. Sebab Adam lebih hebat daripada Yesus. Langsung aja kita nonton videonya supaya kita paham apa yang beliau katakan. Baik. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapa dan ibu. Alasan dari Ustadz Adi Hidayat mengapa kok Adam lebih hebat dari Yesus adalah karena
Adam dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Tetapi Yesus dilahirkan tanpa ayah dan ada ibunya. Tetapi Yesus itu ada ibu, jadi lebih jagoan Adam menurut beliau. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya orang ini kurang paham dalam bagian Adam itu sebenarnya tidak dilahirkan. Benar nggak? Adam itu diciptakan. Adam ada tiba-tiba tanpa ayah dan tanpa ibu, bukan melalui proses kelahiran. Kalau Yesus memang dilahirkan tanpa ayah begitu. Tetapi bukan di situ poin kita, guys. Poin kita adalah Ustadz Adi Hidayat ini nggak paham Alkitab dan Kristologi. Makanya kenapa beli... Tonton, saya komentar dulu ya. Justru karena beliau ngomong gitu ya, itu karena dia menjawab pertanyaan dari dan saya juga banyak mendengar atau menerima hujah dari umat Kristiani yang mengatakan kenapa mereka menuhankan Yesus, karena Yesus spesial, kata dia tuh dilahirkan tanpa ayah gitu, kan dari perawannya Maria gitu kan. Nah, itu membuat dia layak dijadikan Tuhan. Jadi ini adalah komentar atau statement dari umat Kristen sendiri gitu. Nah, makanya Ustadz Hidayat itu menjawab dengan Quran. Quran itu yang menjelaskan ya. Jadi Ustadz Hidayat itu mengambil logika itu dari Quran. Jadi kalau Anda di Quran itu dikatakan kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya karena dia tidak punya ayah ya, dilahirkan hanya dengan ibu gitu kan, maka ada Tuhan yang lebih hebat karena dilahirkan atau diciptakan itu tanpa ayah dan ibu gitu. Nah, tentu saya itu paham benar kalau Adam itu tidak dilahirkan tapi diciptakan. Jadi itu hanya masalah Louis ini dia ini terlalu mencari kesalahan orang lain ya. Jadi maksud saya itu tentu bukan dilahirkan, Adam itu bukan dilahirkan tapi diciptakan gitu. Jadi maksudnya dia tuh mau membandingkan dengan Yesus. Jadi kalau Yesus itu kan dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ayah. Nah, kalau Adam dilahirkan tanpa ayah dan ibu gitu. Karena kalau dikatakan Adam diciptakan, maka kan beda konteksnya gitu. Jadi ini untuk menunjukkan kalau Adam tuh lebih hebat lagi gitu. Lahir ya, bukan dilahirkan ya, tapi lahir tanpa ayah dan ibu gitu. Bukan maksudnya lahir di sini adalah melalui proses kelahiran, enggak. Lahir dalam artian ada ya atau diciptakan. Karena gini guys, mengenai diciptakan pun ya, Yesus juga diciptakan. Semua kita ciptakan. Jadi diciptakan itu adalah perbuatan membuat sesuatu itu, apapun itu yang dibuat itu adalah ciptaan itu. Jadi Yesus pun ciptaan. Jadi Yesus diciptakan tanpa ayah dan ibu, tanpa ayah. Adam juga diciptakan tanpa ayah dan ibu gitu. Ya. Jadi maksudnya itu gitu guys ya. Jadi sama kayak lahir. Yesus lahir tanpa ayah, Adam lahir tanpa ayah dan ibu gitu loh maksudnya gitu. Ya bukan dalam artian dia nggak paham kalau itu memang bukan melalui proses kelahiran. Tidak, dia tidak ngomong mengenai proses kelahiran, tapi lahir tanpa ayah dan ibu guys ya. Jadi baik Adam ya maupun Yesus itu sama-sama diciptakan. Jadi sama sekali Ustadz dia itu bukan yang nggak paham, tapi Louis yang nggak paham. Dia sok tahu dan ya itulah. Jadi justru karena dia tuh paham ya, karena ada statement dari umat Kristiani, makanya jawab dengan Quran. Dan Quran sangat logis tadi jawabannya. Jadi kalau ada yang gini guys ya, itu maksudnya gini, kalau ciptaan itu adalah sesuatu yang ada kemudian gitu ya, ciptaan. Pencipta itu adanya sejak awal mula. Jadi sesuatu yang ada kemudian itu adalah ciptaan. Seperti Adam itu kan adanya kemudian setelah malaikat. Jadi Allah itu menciptakan malaikat, apalagi itu jin, alam semesta, baru Allah ciptakan manusia bernama Adam. Dan Yesus juga diciptakan setelah itu gitu. Jadi pencipta ya itu nggak mungkin ada belakangan ya. Dia pasti ada sejak awal mula karena dia pencipta itu. Sama kayak saya. Nah, saya menciptakan suatu produk gitu. Nah, pasti saya ada di sejak awal gitu. Produk yang saya ciptakan ada setelah saya. Nah, sama kayak Tuhan itu sendiri sudah ada karena dia adalah pencipta. Yesus dan Adam itu adalah sama-sama ciptaan ya, yang lahir
Yesus lahir tanpa ayah, Adam lahir tanpa ayah dan ibu, gitu loh guys. Jadi yang Louis yang bingung ini sebenarnya Louis pas itu sendiri gitu. Beliau bingung. Yesus sebagai Tuhan bukan karena alasannya dia dilahirkan tanpa ayah. Bukan, kalau Bapak. Iya, tapi itu statement dari umat Kristen sendiri dan saya banyak dengar juga gitu. Jadi Louis ini apa ya? Apa dia ini kurang piknik atau bagaimana gitu? Kan? Sebenarnya dia memang kurang piknik guys. Ya. Karena salah satu alasan kenapa umat Kristiani, kan tadi kan Ustadz dia mengatakan, Ustadz, ada yang bertanya sama dia, kenapa Ustadz tidak menuangkan Isa? Ya. Kami menuangkan Isa, kata yang bertanya kepada dia kan tentu ini umat Kristiani, karena pertanyaannya adalah statement adalah kami menuangkan Isa karena dia lahir tanpa ayah. Berarti kan ini kan kata-kata kami sini kan tentu umat Kristiani gitu, yang bertanya pada Ustadz Hidayat. Nah, Ustadz Hidayat menjawab dengan Quran seperti itu gitu. Jadi Louis ini dia tidak paham gitu kan. Jadi ada banyak umat Kristiani itu yang meyakini Yesus Tuhan karena dia lahir tanpa ayah guys. Dan itu saya nggak tahu kenapa Louis ini tidak tahu tentang hal itu gitu. Ustadz Adi Hidayat tanya pada orang Kristen, kenapa kok Yesus dijadikan Tuhan? Karena Yesus itu dilahirkan tanpa ayah. Ya, ini orang alasannya nggak pas. Karena memang Yesus menjadi Tuhan bukan karena nggak punya bapak. Ada beberapa alasan yang saya ingin. Jadi ya jangan salahkan Ustadz Hidayat, karena Ustadz Hidayat itu hanya menjawab pertanyaan dari umat Kristiani gitu, ya kan? Jadi saya menjawab hujah dari umat Kristiani, karena mereka banyak yang mengatakan kenapa Yesus Tuhan itu karena ya tadi itu nggak punya lahir tanpa ayah gitu. Jadi Louis kalau mau nyalahkan ya yang nggak paham itu salahkan teman Louis sendiri gitu. Umat Kristiani kami hanya menjawab pertanyaan mereka ya. Hujah mereka yang mengatakan Yesus Tuhan itu karena nggak lahir tanpa ayah, sementara ada yang lahir tanpa ayah dan ibu gitu loh. Dan keduanya sama-sama ciptaan, diciptakan atau lahir atau ada kemudian. Pencipta itu ada sejak awal mula, karena dia lah yang menciptakan semuanya. Nggak mungkin dia baru ada gitu kan. Mungkin dia baru ada sementara dia adalah sang pencipta. Jadi baru ada ini adalah ciptaan gitu guys, logikanya. Sampaikan dalam video ini, kenapa kok Yesus itu sebenarnya lebih hebat dari Adam? Sebab memang saya menyimpulkan bahwa Adam tidak lebih hebat dari Yesus. Ini kita harus pegang, bahwa yang lebih hebat dari segala sesuatunya adalah Yesus saja. Dan Adam tidak lebih hebat dari... Yang lebih hebat dari segala sesuatu adalah Yesus saja. Enggak. Yesus mengatakan gini, kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Berarti Yesus nggak baik. Yang hebat tuh Allah guys. Ya. Yesus juga katakan ini adalah aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Itu Yesus katakan loh. Berarti dia tuh tidak dapat berbuat apa-apa gitu guys. Jadi kalau dikatakan Yesus hebat dari apapun, tidak. Bahkan ya faktanya ya Yesus bisa dibunuh gitu, ya kan? Ini versi Kristen ya. Bagi Islam tidak. Bahkan dalam versi Kristen itu Yesus bisa dibunuh, bisa dilempari batu, bisa apa lagi? Bisa dikejar-kejar, bisa ketakutan ya waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu ya. Dia bersujud ya, sujud tentu sujudnya seperti orang sholat. Kalau Anda lihat kata sujud di kamus itu artinya dahi nempel ke tanah gitu. Yaitu orang sholat. Jadi ada orang Kristen yang tidak ngerti sujud, dia menyamakan dengan berlutut. Beda. Sujud, kalau sujud itu dahi mesti nempel ke tanah. Kalau berlutut itu yang nempel ke tanah cuma lutut gitu. Namanya aja berlutut. Apa dengan sujud. Nah, dia bersujud Taman Getsemani ketakutannya gitu kan, sampai peluhnya tuh seperti keringatnya tuh seperti darah yang titisan darah gitu guys. Itu saking takutnya dia gitu. Kan? Jadi dia juga dia butuh dibesarkan ibunya, dia butuh makan. Yesus ini butuh tidur, butuh air susu ibunya gitu kan, butuh perlindungan ibunya gitu. Ini sekali lagi Yesus ini nggak hebat, kan? Nggak hebat. Bahkan dia dia nggak tahu kapan kiamat, ya kan? Kata dia tidak ada seorang pun yang tahu kiamat. Bukan tidak anak, tidak malaikat, yang tahu hanya Bapa saja, ya kan? Dan dia juga dia juga mengutuk pohon ara gitu guys. Kan dia nggak tahu pohon ara itu waktu itu bukan saat itu berbuah gitu. Itu jadi dia nggak tahu kapan pohon ara berbuah gitu kan. Dan banyak lagi kelemahan-kelemahan dia yang membuktikan kalau dia tidak hebat gitu, ya kan? Nah, intinya adalah
Dan dia gagal dalam menjalankan misinya gitu. Coba Anda perhatikan ya. Dia kan diutus untuk, dia katakan gini, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu statement dia. Ya, dia katakan janganlah pergi ke kota-kota lain, pergilah hanya ke domba-domba hilang dari umat Israel. Dia pakai kata hanya 2 kali. Kalau orang pakai kata hanya 2 kali, akan mustahil kalau dia katakan sebaliknya. Makanya itu ada tambahan itu yang diakui oleh pakar kitab suci sebagai tambahan. Dan saya yakin itu karena memang ayatnya bertolak belakang. Jadi seakan-akan di situ Yesus tuh menjilat ludahnya sendiri gitu. Dia sudah katakan hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, tiba-tiba kok bisa dikatakan pergilah ke seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa muridku. Ini kan tidak masuk akal. Oke, saya katakan saya diutus hanya untuk Jakarta. Tiba-tiba saya katakan pergilah seluruh Indonesia. Ini kan berarti saya tidak konsisten. Artinya saya itu pelintan. Jadi nggak mungkin Yesus itu. Dan kita yakini memang itu ayat tambahan. Dan itu sesuai dengan penelitian dan kajian dari para pakar kitab sendiri. Ya, gitu kan. Jadi Yesus diutus hanya untuk domba hilang dari umat Israel. Tapi faktanya ada di Israel sekarang. Israel itu ya, Yesus gagal menjalankan misinya di Israel. Israel itu agama paling besar itu adalah Yahudi nomor 1 ya. Sekitar saya lupa 80 atau 90% lebih, bisa lihat statistik. Agama terbesar nomor 2 malah Islam, guys. Nah, Kristen di Israel itu nomor 3 gitu. Berarti kan Yesus ini adalah nabi yang gagal menjalankan misi kenabiannya di Israel gitu. Ya kan, jadi dia tidak hebat gitu. Beda dengan yang lain ya, seperti seperti Nabi Muhammad yang berhasil bukan hanya menjadikan Mekah atau Jazirah Arab itu sebagai muslim, tapi juga karena dia diutus untuk seluruh dunia, dan dia bahkan menjadikan seluruh dunia tuh banyak yang beragama Islam gitu. Dia berhasil menjalankan misinya Muhammad itu ya, bahkan dia berhasil mendirikan pemerintahan gitu ya kan, dan beliau sudah melewati banyak peperangan untuk melawan musuh-musuh Allah gitu. Jadi beliau ini sangat berhasil, teruji sebagai pemimpin, khalifah gitu kan, sebagai panglima perang ya, sebagai orang yang sukses untuk menyebarkan agama Islam ini gitu ya, bahkan di tempat yang mana beliau diutus pertama kali gitu ya. Beliau katakan kan dia diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, Yesus yang diutus hanya untuk Israel, saya gagal untuk menuntaskan misinya di Israel gitu. Karena dan dia ingat, dia tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Dia atau mengatakan ini agama Kristen, tidak. Dia mengajarkan tentang tauhid. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Itu misi dia, dan itu gagal. Karena misi dia itu bukan menjadikan orang dari tauhid. Jadi misi dia untuk mengajarkan tauhid malah malah yang terjadi sebaliknya. Ajaran dia itu diselewengkan menjadi ajaran Trinitas ya. Bukan lagi ajaran tauhid, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan, tapi ada Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itu tidak pernah diajarkan gitu. Sehingga dia gagal total dalam menjalankan misinya. Makanya dalam Islam itu diyakini, dan ini merupakan suatu logika juga kenapa dia tuh diselamatkan ya ketika kejadian penyeliban gitu. Kenapa? Karena dia itu akan menuntaskan misinya kelak gitu. Misinya kelak untuk menuntaskan mentauhidkan, mengajarkan tauhid. Karena kan waktu itu kan beliau nggak mampu, sehingga beliau beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berhasil mendirikan pemerintahan, dan beliau seorang panglima perang yang sukses gitu, bisa menaklukkan banyak tempat. Menaklukkan dalam artian bukan menjajah, tapi mengembalikan kepada, karena diyakini ya dari sejak Adam tuh semua manusia tuh Islam gitu. Karena Adam adalah salah satu nabi dari agama Islam, dan semuanya tuh tentu ada satu agama, guys. Jadi mulai dari Adam, Nuh sampai ke Muhammad itu semuanya Islam. Dari mengembalikan kejadian Islam Nabi Muhammad ini gitu. Jadi penaklukan ini adalah sebagian dari kembalinya Islam gitu, bukan menjajah. Karena Islam bukan agama baru, agama yang sudah ada sejak awal mula manusia pertama diciptakan itu Adam. Jadi Yesus nanti akan diturunkan ketika nanti ada Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi ini mendirikan pemerintahan yang kuat ya, kekhalifahan akhir zaman, dan dia menguasai dunia. Dari situlah Yesus akan aman. Jadi Yesus baru diturunkan, dan dia nanti akan menghadapi Dajjal. Kelemahan Imam Mahdi cuma Dajjal itu aja, tapi Yesus mampu menghadapi Dajjal ya kan.
dikasih keistimewaan untuk menghancurkan Dajjal gitu. Dan disitulah nanti dengan kemampuan Imam Mahdi, dengan pemerintahan yang kuat, dia bisa menjalankan misinya untuk mentauhidkan orang gitu, ya kan. Jadi dia akan berhujah kalau ini bukan yang kalian lakukan, ini bukan ajaranku gitu. Nah, makanya dia akan mematahkan salib dan membunuh babi. Dan ini sesuai juga dengan perkataannya di Alkitab yang mengatakan, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kalau bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, berarti masuk ke mana? Cuma ke neraka. Jadi besok itu ya hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau mau masuk surga ya masuk neraka. Berarti kalau bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam surga, berarti masuk neraka gitu. Nah, ada kata melainkan. Nah, ini yang baru masuk surga. Jadi kalau yang tadi masuk neraka, yang melainkan ini masuk surga. Melainkan yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kalau masuk surga itu bukan melakukan kehendak Yesus, berarti melakukan kehendak Bapa di surga. Itu membuktikan sekali lagi kalau Yesus itu tidak hebat. Karena yang kita lakukan itu kehendak Bapanya, bukan kehendak dia gitu kan. Bahkan kalau menyebut dia Tuhan masuk neraka gitu guys, ya kan. Nah, dan ini dan orang Kristen tidak mengerti ini. Jadi mereka katakan gini, untuk menyikapi ini mereka katakan gini, wah kamu nggak tahu arti bukan setiap orang gitu. Saya tahu arti bukan setiap orang itu berarti bukan semua orang gitu. Tapi masalahnya adalah kalimat itu pakai kata sambung melainkan, ya. Gini, misalnya, bukan setiap orang yang tinggal di Indonesia adalah orang Indonesia, melainkan yang pribumi saja, ya kan. Nah, melainkan hanya yang pribumi saja. Nah, dia harus pakai kata hanya ya. Nah, nggak cocok kata melainkan. Tapi coba kalimatnya gini, bukan setiap orang yang tinggal di Indonesia adalah orang Indonesia, melainkan melainkan bukan itu guys. Kalimatnya adalah bukan Budi yang melakukannya, melainkan Andi. Berarti Budi nggak masuk. Bukan setiap orang Indonesia yang akan bukan setiap orang yang tinggal di Indonesia yang akan dikasih, bukan itu ya. Intinya adalah kata melainkan itu beda dengan melainkan hanya, ya. Kalau dikatakan bukan setiap orang, ya, bukan setiap orang yang tinggal di Indonesia adalah orang Indonesia, melainkan hanya yang pribumi gitu, ya. Beda dengan bukan setiap orang yang tinggal di Indonesia, melainkan yang tinggal di Brunei gitu. Nah, ini jelas ya, kata melainkan dengan melainkan hanya ini beda. Di situ kalimatnya bukan melainkan hanya, tapi melainkan gitu. Jadi jelas yang nyebut Yesus Tuhan itu bukan masuk surga tapi masuk neraka, melainkan yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapanya. Dan Yesus katakan lagi ya di ayat selanjutnya lah, pada hari terakhir ya, itu waktu kedatangan Imam Mahdi tentunya. Jadi terakhir mau kiamat, dia akan datang lagi kan. Islam juga percaya dia akan datang lagi ya, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Banyak orang akan berseru padaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak mujizat dengan namamu? Nah, ini siapa orang ini coba? Tentu umat Kristiani. Tidak ada umat lain yang menyebut Yesus Tuhan, apalagi sampai menagih janji. Bukankah kami? Kalau kita berkata bukankah, misalnya gini, Pak Presiden, bukankah kami telah begini-begini? Itu siapa? Tentu orang yang mengakui dia sebagai presiden gitu, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini hanya terjadi pada umat Kristen. Gak mungkin umat Islam, Hindu, Buddha atau yang tidak beragama mengatakan memanggil Yesus Tuhan atau mengatakan bukankah kami telah berbuat pakai namamu gitu kan? Enggak mungkin. Ini adalah yang melakukannya adalah umat Kristen. Jadi nanti umat Kristen akan datang pada Yesus dan memanggil dia Tuhan pada hari terakhir kan. Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak mujizat dengan namamu? Nah, ini orang Kristen. Nah, apa yang dikatakan Yesus pada orang Kristen ini? Ya, pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, nyalakan semua di hadapanku. Ya, aku tidak pernah mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Nah, Yesus akan usir orang Kristen ini semua. Dikatakan aku tidak kenal kalian. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajarkan itu.
mengajarkan untuk menyebut dia Tuhan atau mengatakan dirinya Tuhan gitu, atau mengajarkan untuk memakai nama dia, nggak pernah guys. Yang suka dengan ajarkan adalah tauhid. Ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Kenapa katakan aku baik? Tidak ada baik kecuali Allah saja gitu. Jangan katakan siapapun di bumi adalah sebagai Bapa. Yang satu Bapamu itu di surga gitu. Jadi hanya Bapa satu. Demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu hanya engkau utus. Engkau ngomong tentang Allah dan aku ini Yesus gitu. Untuk terminnya, kalimatnya. Jadi jelas Yesus pernah mengenal orang Kristen ini, dan dia tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen. Dan Kristen diakui Yesus bukan agama gitu. Beda dengan Islam yang merupakan agama gitu kan. Jadi Yesus akan usir semua orang ini dan dilabeli sebagai pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen berhujah, kan itu berarti buat orang Kristen yang jahat. Loh, bukankah orang kalau masuk percaya Yesus dosa ditebus, dalam artian kan dosanya kan ditebus, berarti nggak ada dosa lagi walaupun menjahat sekalipun gitu. Nah, nggak mungkin Yesus mengusir orang Kristen gitu kan, kalau memang itu logikanya. Tapi kan faktanya dia usir gitu. Nah, berarti jelas karena dia tidak pernah mengenal Kristen, karena tidak pernah mengajarkan tentang itu, ya kan. Jadi sama sekali ini bukan tentang kejahatan yang merampok, mencuri. Masuk kejahatan Yesus ini adalah kejahatan yang luar biasa, di mana yang membuat orang kekal ke neraka. Kalau dalam Islam itu diketahui ya, dikenal ya. Kalau ada tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, amal Anda itu akan seperti debu di tiup angin, tidak ada artinya. Ini nomor satu itu adalah iman, percaya gitu, ya kan. Percaya dengan ajaran Yesus yang mengesahkan Allah gitu, ya kan. Itu yang membuat masuk surga. Dan itu, jadi kalau kita menduakan Allah dengan Yesus atau Roh Kudus, itu jelas adalah kejahatan luar biasa yang membuat kita tidak akan diampuni. Ya, tidak lampunya, walaupun kita berbuat baik setinggi langit pun ya, kalau kita kafir ya, menuhankan Yesus ya, ini jelas akan kejahatan luar biasa, syirik istilahnya gitu. Nah, jadi ada kejahatan yang tidak ada ampunnya, itu syirik, dan ada kejahatan yang ada ampunnya. Ya kan? Jadi ini nggak mungkin untuk umat Kristen, karena umat Kristen itu dosa diampuni gitu. Jadi nggak mungkin diusir oleh Yesus. Kan mereka percaya Yesus, tapi faktanya Yesus usir mereka gitu guys, ya kan. Yesus, apa alasannya? Ada banyak. Yang pertama, Adam belum ada, Yesus sudah ada. Jadi Yesus adalah kekal. Jadi Yesus, faktanya Yesus belum ada, justru Adam lebih dulu ada, ya. Itu faktanya. Lu nggak bisa katakan fakta yang ada itu adalah Yesus ada setelah Adam ada. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan, ya. Lahir ada atau ciptakan dunia tuh Adam lah yang pertama, manusia pertama. Yesus kemudian. Bahkan lebih dulu ada Maria, ibunya, baru Yesus. Karena Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Ini mengatakan Yesus ada sebelum Adam, ini jelas suatu hal yang tidak fakta guys. kekal. Adam enggak. Adam diciptakan, tapi sebelum Adam diciptakan, Yesus sudah ada. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini siapa? Firman ini Yesus. Kalau kita pahami konteks dalam penulisan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, firmannya adalah Yesus. Ya, saya bahas dulu ini. Ini ayat Yohanes ini ya, diakui oleh pakar kitab itu adalah ayat tambahan gitu, ya, tidak ada sebelumnya gitu. Dan ini ya sangat aneh. Coba kita pakai logika ya. Yesus adalah katanya pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi kan Allah kan berfirman gitu. Jadi firman Allah adalah kata-kata Allah. Jadi bagaimana bisa Yesus itu adalah kata-kata Allah gitu? Karena Allah itu kan ngomong, ya, Allah itu bersabda, ya, dia katakan tidak, sejak purbakala tidak ada yang seperti aku, gitu kan? Tidak ada yang seperti tidak ada sama sebanding semua dengan dia gitu. Jadi Allah itu telah berfirman sejak awal, ya, bahkan dia telah berfirman sejak Adam diciptakan. Dia berfirman pada malaikat gitu kan. Berfirman itu artinya berkata-kata ya. Ini kalau Yesus pertama adalah firman Allah yang mana gitu? Karena firman Allah itu udah banyak gitu, ya kan? Nah, lalu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah gitu. Nah, kan ini aneh guys. Ya. Ketika Allah berfirman, ya kan? Pertama firman Allah yang mana? Yesus itu, ya kan? Lalu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah itu berfirman ketika dia
mengeluarkan statement gitu, ya kan, bersabda lah ibaratnya, berfirman itu berkata-kata. Jadi bagaimana bisa dikatakan bersama-sama gitu? Karena kata-kata ini nggak bersama dengan kita, guys. Kayak saya ngomong nih, kalau saya kan arti istilahnya kan berkata-kata. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, hanya beda konteks saja. Yang satu berkata-kata, satu bersabda, satu berfirman. Kata-kata saya ini tidak bersama saya, guys. Ketika saya ngomong ya, yang bersama saya itu adalah lidah saya gitu, lidah yang tempat mengeluarkan kata-kata. Sama kayak misalnya kayak alat musik tuh kalau kita petik bisa gitar kan baru jadi suara. Jadi suara itu tidak bersama, suara itu dilepaskan gitu, ya kan. Berarti ketika Allah berfirman, dia melepaskan kayak vokal gitu, jadi dia tuh melepaskan itu gitu. Jadi nggak bersama, jadi ketika dia melepaskan itu kan tidak bersama dia lagi gitu. Nah, dan satu lagi, kalau dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti kan itu ada sesuatu yang lain gitu. Misalnya gini, kata-kata saya adalah bersama-sama dengan saya gitu. Berarti kata-kata saya bukan saya, karena saya bukanlah kata-kata. Kata-kata adalah output yang saya hasilkan gitu, ya kan. Suara saya bukanlah bagian dari saya gitu, ya kan. Lalu dikatakan firman itu adalah Allah, ini makin ngaco lagi gitu. Kalau ada sesuatu yang bersama-sama dengan Allah, ya kan, berarti itu bukan Allah gitu. Kalau ada sesuatu yang bersama-sama dengan Louis, ya, misalnya saya bersama-sama dengan Louis dan saya ada Louis itu, ini bahasa yang nggak masuk akal, guys, ya kan. Kalau dikatakan bersama-sama dengan seseorang atau dengan sesuatu, itu berarti bukan sesuatu itu. Ini dari tata bahasa ini kacau gitu, ya kan. Nah, segala satu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Faktanya dia dijadikan gitu, ya kan. Dan tak tanpa dia ya. Yesus kan baru ada setelah dilahirkan Maria, dan tanpa dia itu sudah ada penciptaan sebelumnya gitu. Jadi Adam tuh sudah diciptakan tanpa ada Yesus. Yesus baru ada kemudian. Jadi di sini guys, saya pakai logika. Ini ayat yang sangat sekali tidak masuk akal ya dalam segi tata bahasa. Ya, makanya kita yakini ini merupakan ayat palsu yang dikatakan oleh para peneliti kitab gitu, guys. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan selanjutnya. Tapi saya mau fokus dulu dalam kalimat ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, firman itu udah ada bersama-sama dengan Allah. Saya ambil contoh dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu ini adalah akhirnya mimpi. Dan tadi Yesus pun tidak menyampaikan dan firman itu adalah Allah gitu. Ya kan, dia menyampaikan itu. Dia tahu ini adalah tata bahasa yang kacau. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kacau sekali kalimatnya, guys ya. Kata-kata Louis adalah bersama Louis dan kata-kata Louis adalah Louis itu. Ini kan nggak masuk akal. Louis bukan kata-katanya gitu, ya kan. Ini Wahyu adalah kitab mimpi ya. Jadi orang yang mimpi lalu menuliskan Alkitab ya. Kata ini kan ini dia melihat mimpi kalau Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus faktanya bukan Alfa dan Omega ya. Alfa artinya tidak ada mulanya, Omega tidak ada akhirnya. Faktanya Yesus ada mulanya. Ingat, Yesus ada mulaannya. Dengan Allah yang tidak ada permulaannya. Allah itu tidak ada permulaannya, Yesus ada permulaannya. Kapan Yesus bermula? Ketika dilahirkan dari perawan Maria. Itu adalah awal mula Yesus. Berarti Yesus bermula, ya. Beda dengan Allah yang tidak bermula. Dan Yesus tidak omega juga. Karena Yesus ada akhirnya, Allah tidak ada akhirnya. Yesus berakhir di tiang salib. Ya. Perkara dia hidup lagi, semua kita juga akan hidup lagi. Ya. Bukan hanya Yesus yang hidup lagi, tapi kita semua akan hidup lagi. Ya. Ya, dan Islam meyakini Yesus belum mati, ya, belum mati. Jadi jadi omega itu maksudnya adalah tidak mati-mati, guys. Jadi kalau ada makhluk yang tidak pernah mati, itu omega, dan itu adalah hanya Allah saja.
Dan Allah bukan makhluk, dia adalah pencipta bukan ciptaan. Jadi kalau ada saya mimpi, lalu ada yang mengaku aku adalah Alfa dan Omega, lalu saya ketahui fakta kalau dia itu bukan Alfa karena dia itu adanya kemudian, bukan ada sejak awal mula, berarti saya akan akui mimpi saya adalah mimpi yang absurd, mimpi nggak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Makanya inilah hasil mimpi itu seperti ini. Ya, percaya begitu saja, padahal faktanya beda. Ya kan? Firman Tuhan Allah, ya kan? Firman Tuhan Allah. Jadi Allah itu berfirman, Allah berkata-kata. Jadi Yesus itu firman yang mana gitu loh. Karena ketika Allah berfirman, berarti dia berkata-kata, kata-kata keluar menurut dia. Apakah dia berfirman lalu ini Yesus gitu? Kan dia mengeluarkan firman, ya, untuk menyampaikan pada seluruh ciptaannya. Jadi Yesus yang firman yang mana gitu, kan? Dan yang sudah ada, ya kan? Kapan dia ada? Ya. Sejarah mencatat Yesus tuh ada setelah dilahirkan ibunya Maria. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Apa yang kekuasaan Yesus coba? Dia tidak maha kuasa, guys. Ya. Dia katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Itu berarti dia tidak maha kuasa. Bahkan saking tidak maha kuasanya dia tidak kuasa untuk melawan orang-orang yang hendak menyalibnya. Ya. Bahkan dia tidak kuasa untuk untuk mengetahui kapan kiamat. Dia tidak maha kuasa. Contohnya kayak kayak dia minjam keledai. Dia bukan minjam, dia minjam tanpa izin alias mencuri. Dia katakan gini, ambillah keledai sana itu. Jikalau tuannya datang dan menanyakannya, bilanglah Yesus meminjamnya. Ini kan bukan minjam namanya, guys. Minjam itu adalah sesuatu ngomong langsung ke orangnya. Misalnya gini nih, saya suruh teman saya itu ambil sepeda itu bawa kemari. Nanti kalau orang yang punya sepeda nanya bilang Bobby minjamnya, itu nggak minjam loh, guys, itu mencuri gitu. Karena nggak ada izin dari yang punya. Karena kalau minjam itu harus pakai izin. Saya akan cari orang yang punya keledai itu atau sepeda kan. Saya boleh pinjam sepeda nggak atau keledainya? Kalau nggak boleh, nggak boleh pinjam gitu. Ini sekali lagi itu bukan minjam, lebih mencuri gitu. Jadi Yesus tuh tidak, bahkan untuk menciptakan sebuah keledai pun dia nggak mampu gitu, ya kan? Intinya adalah Yesus nggak maha kuasa, guys. Dia tidak punya kekuasaan juga gitu. Yang maha kuasa tuh hanya Allah. Ingat, maha kuasa beda dengan kuasa. Ya, maha kuasa itu artinya segala-galanya. Dia tuh punya kekuasaan, dia tuh bisa melakukan apa saja. Tapi Yesus tidak bisa melakukan apa saja. Dia terbatas gitu, guys. Ya. Dia tidak bisa, bahkan dia harus dibangunkan ketika ada angin ribut gitu, ya kan? Berarti dia nggak maha kuasa. Bagaimana bisa orang dikatakan maha kuasa ketika dia tuh ada angin ribut ya di kapal gitu kan, di perahu ada angin ribut di sungai, dia harus bangunkan dulu. Ya, jadi sekali lagi ya, dia bahkan dia tidak maha kuasa untuk membangunkan dirinya sendiri gitu. Ketika ada angin badai di sungai. Kapan dikatakan aku adalah Alfa dan Omega? Yang mengatakan aku di sini siapa? Aku di sini adalah Yesus. Yesus mengatakan bahwa dirinya Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Intinya Yesus itu kekal. Adam dia nggak kekal. Ada waktu Yesus nggak kekal. Kekal itu adalah orang yang mati-mati. Bisa ngerti ya, arti kekal dia nggak paham. Orang yang kekal adalah orang yang tidak mati. Kalau ada orang mati, walaupun dia hidup lagi, itu nggak kekal. Itu akan mematahkan kekalnya. Jadi sekali lagi ya, orang kekal adalah orang yang nggak mati. Dan tidak ada orang yang kekal, ya, kecuali Allah saja. Karena Allah yang sampai terbukti sampai sekarang itu tidak pernah mati. Ya, dia hidup terus gitu, guys. waktunya di mana ada mati, bener ya? Di usia 900-an tahun ada mati. Itu artinya ada permulaan dan ada akhirnya. Adam, Ya, Yesus kan juga mati, Luis. Jadi Luis nggak paham. Adam mati, Yesus juga mati. Adam lahir atau diciptakan, ya, ada permulaannya. Yesus juga dilahirkan diciptakan itu juga ada permulaannya gitu. Jadi sekali lagi, guys, Adam sama Yesus ini sama-sama ada awal, sama-sama ada akhir gitu.
pernah diciptakan dan Adam pernah mati. Kalau dilihat dari sisi kekekalan ini, jelas Yesus lebih hebat. Yesus itu ada sebelum segala sesuatu ada dan akan tetap ada sekalipun segala sesuatu sudah hancur, binasa. Paham ya? Yang kedua, Adam bukan Allah, tetapi Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yesus bukan Allah ya. Ingat, dia mengatakan demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti Yesus itu engkau utus. Berarti Yesus bukan engkau gitu loh logikanya gitu. Kenapa aku katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Berarti Yesus bukan Allah karena dia tidak baik. Allah baik, dia tidak baik. Ya kan? Jangan kau sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Hanya satu Bapamu di surga. Berarti dia bukan Bapa gitu. Berarti dia bukan Allah gitu guys. Ya kan? Nah, Allah akan katakannya. Tidak ada yang sama, serupa, sebanding dan sama dengan aku, kata Allah ya. Baik langit di atas, di bumi bawah maupun di bawah air. Nah, Louis itu Yesus itu sama serupa sebanding dengan manusia yang ada di bumi tentunya, gitu kan? Sama-sama punya mata, punya telinga, punya hidung, makan minum, dilahirkan, mati, gitu kan? Banyak kekurangan. Jadi sekali lagi ya, Allah tidak asal sama, serupa, sebanding, seumpama dengan dia, baik langit di atas, di bumi bawah maupun di bawah air. Sementara Yesus sama, serupa, sebanding dengan manusia. Ya. Jadi sekali lagi ya, Yesus bukan Allah. Kembali, kalau tadi kita fokus di firman itu bersama-sama dengan Allah, tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Yesus, maka firman ini adalah Allah. Yesus adalah Allah menurut pengakuan. Kalau ini saya sampaikan berulang-ulang ya, saya benar paham. Kalau ada yang bersama-sama dengan Louis, itu bukan Louis. Kalau dikatakan misalnya apa ya? Ada yang bersama dengan Louis, itu adalah Louis. Ini aneh sekali. Dia bersama dengan Louis, bagaimana bisa dia itu adalah Louis gitu? Louis itu kan sendiri, ya. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan Esa gitu. Ingat, satu-satunya, berarti nggak ada yang kedua. Nah, kalau bersama-sama berarti ada dua. Ya. Saya bersama-sama dengan siapa? Kata-kata saya. Berarti saya kata-kata saya bukan saya gitu kan? Atau saya bersama-sama dengan Budi misalnya. Berarti saya nih, berarti Budi bukan saya gitu. Jadi aneh kalimatnya kalau dikatakan bersama-sama lalu yang sama-sama dengan dia itu adalah dia gitu. Ini kalimatnya tidak secara tanda bahasa itu sangat tidak benar guys. Dari Yohanes 1 ayat yang pertama. Dari ayat ini aja jelas bahwa Yesus lebih hebat dari Adam. Adam tidak pernah sekalipun dikatakan dan dikatakan di situ Adam adalah Allah. Nggak pernah sama sekali kan? Coba cari teksnya, ada nggak? Adam adalah Allah. Nggak ada. Namanya Adam itu berarti manusia. Dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan Yesus juga manusia gitu. Ada manusia, Yesus manusia. Sementara Allah tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan dia. Itu guys. Jadi sekali lagi ya, ada manusia, Yesus manusia. Sementara Allah itu tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan dia. Ya, termasuk manusia tentunya. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ingat ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi jelas, Yesus lahir ya pada waktu itu, ya kan? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Berarti Yesus itu pemberian gitu. Ada yang memberi dia untuk orang itu, berarti kan? Berarti Yesus itu cuma pemberian dan dia dilahirkan gitu, ya kan? Nah, jelas. Lalu ketika dikatakan Allah yang perkasa juga tadi saya sampaikan itu bukan. Ya. Lalu Bapa yang kekal. Yesus juga katakan kan, jangan kau sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Hanya satu Bapamu yang di surga. Itu katakan dia dilahirkan di dunia itu. Berarti dia bukan Bapa yang kekal. Dan dia ingat pertama dia bukan Bapa dan dia tidak kekal. Karena dia mati guys. Dia mati. Orang yang mati itu tidak kekal. Allah yang perkasa ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada
seorang anak. Seorang anak ini siapa? Ya, Yesus Kristus. Jadi seorang anak ini disebut juga Allah yang perkasa. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Pernah nggak dikatakan Adam yang perkasa adalah Allah yang perkasa? Nah, di mana letak keperkasaan Yesus, coba? Kalau kita ngomong perkasa, maka yang perkasa itu Nabi Muhammad. Dia berhasil menjalankan membentuk pemerintahan, mempunyai pasukan besar, menaklukkan banyak tempat, ya kan? Dan bahkan dia berhasil menyebarkan Islam bukan hanya seluruh dunia, tapi juga di tempatnya diutus gitu, ya kan? Di tempat asalnya. Sementara Yesus gagal. Jadi apa yang perkasa Yesus, coba? Dia gagal menjalankan misinya di Israel, ya, dan juga di seluruh dunia itu. Gagal menjalankan misinya untuk menyebarkan tauhid, ya, keesaan Allah, dia gagal. Bahkan ajaran dia diistilahkan jadi ajaran Trinitas, guys. Nggak pernah sama sekali. Jadi apakah Adam lebih hebat dari Yesus? Oh, enggak sama sekali. Adam manusia biasa, bukan Allah. Tetapi Yesus adalah Allah. Bagian yang ketiga, yaitu Adam bukan pencipta, tetapi Yesus adalah pencipta. Kembali lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat. Yesus saja diciptakan. Bagaimana seorang yang diciptakan jadi pencipta gitu, ya kan? Jadi yang pencipta itu adalah Allah. Yesus cuma juga ciptaan. Karena dia baru ada kemudian itu loh, guys. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang menjadikan segala sesuatu itu baik bumi, pohon, hewan, dan juga bunga-bunga, awan, galaksi, segala sesuatu yang ada di dunia ini manusia dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Oleh Yesus Kristus itu sendiri. Maka Yesus adalah pencipta. Sebab dikatakan di sini, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Yesus nggak ada satupun yang bisa terjadi. Pohon nggak ada, bumi nggak ada, apalagi Ustadz Adi Hidayat pasti nggak ada tanpa Yesus. Sebab dikatakan di sini segala sesuatu. Ya, ini nggak sesuai dengan kenyataan. Tanpa Yesus saja semuanya udah ada. Yesus baru ada setelah semua diciptakan. Jadi faktanya belum ada Yesus sudah ada semua ciptaan sudah ada. Gitu loh Louis, logikanya. Jadi ini Louis ini seakan-akan gini loh. Fakta misalnya gini, misalnya ada Louis membuat suatu ciptaan. Louis itu membuat ciptaan misalnya robot misalnya. Nah, dulu dikatakan tanpa robot ini tidak akan ada Louis itu. Bagaimana ceritanya? Sedangkan robot ini ada kemudian itu. Ini sekali lagi guys ya, pencipta nggak mungkin baru ada kemudian, ya kan? Faktanya kan begitu. Yesus baru ada kemudian. Pencipta tuh ada sejak awal mula, ya. Jadi nggak mungkin ciptaan tuh muncul kemudian, dan faktanya Yesus muncul kemudian. Ada karena Yesuslah sang pencipta itu. Oleh karenanya Allah dalam Kejadian dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah langit, jadilah terang, jadilah benda penerang. Ya, berfirmanlah Allah, kata Louis kan, jadilah langit, jadilah terang. Yang firman kan Allah, bukan Yesus. Nah, firman itu adalah Yesus. Jadi ketika Allah berfirman, ya, berarti Allah merupakan Yesus gitu. Bagaimana? Jadi kalau Louis mengakui firman itu adalah kata-kata Allah, jadilah langit, jadilah bumi, ya, berarti Allah berkata-kata, gitu loh, dalam artian seperti itu. Jadi Yesus tuh di mana posisinya gitu guys? Karena kata-kata Allah tuh banyak gitu. Yesus kata-kata yang firman yang mana satu itu. Maka semuanya jadi melalui apa? Firman. Firman yang adalah Yesus. Firman itu yang jadi manusia dan Yesus adalah pencipta. Ada nggak dituliskan di situ? Tanpa Adam segala sesuatu nggak ada. Firman jadi manusia gitu. Jadi ketika Allah berfirman, lalu firman jadi manusia. Ini aneh sekali, ya kan? Ini aneh sekali guys. Betul-betul gak dapat ditangkap dengan logika. Pernah nggak? Nggak ada. Karena Adam diciptakan, ada manusia biasa. Dia bukan pencipta. Itu yang harus kita tahu. Hal ini ditegaskan juga dalam Yesus lupa kalau Yesus juga diciptakan dan dia juga manusia, sama seperti Adam, sama-sama manusia dan sama-sama diciptakan. Bedanya Adam diciptakan tanpa ada ayah dan ibu, Yesus diciptakan dengan ibu tanpa ayah. 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Di dalam Dia. Kolose ini perjanjian baru guys. Dalam artian bukan ayat, bukan kata-kata Yesus. Ya. Ini semua pengakuan orang-orang yang bukan asli Yesus gitu. Jadi kita nggak bisa percaya ini. Ya. Kita nggak bisa percaya selain kata-kata Yesus. Ini bertentangan dengan kata-kata Yesus tentunya. Ya. Karena dalam Dialah saya ciptakan segala sesuatu yang dari surga dan di bumi, yang kelihatan tidak kelihatan gitu kan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia itu. Ya. Ini bukan kata-kata Yesus, yang kita tidak percaya itu. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena memang Yesuslah sang pencipta itu. Paham ya? Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu ini diciptakan tujuannya adalah untuk Yesus sendiri, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Bapa. Dan jelaslah bahwa Yesus pencipta. Lalu pertanyaannya, apakah Adam lebih hebat dari Yesus? Enggak, sama sekali. Adam bukan Tuhan, Adam bukan pencipta. Adam ada awal dan ada akhirnya. Yesus kekal. Dari alasan saya 100% bahwa Yesuslah Tuhan. Ingat baik-baik, jangan sedangkal ini pemikiran kita bahwa Yesus adalah Tuhan hanya karena Dia lahir tanpa Bapa. Tuh ya, umat Kristen yang mengatakan Yesus tuh lahir tanpa Bapa itu adalah Dia Tuhan, itu ini ketik Louis nih pada kalian nih, ya kan? Jadi jangan kira itu pemikiran udah diriayat, enggak Louis. Jadi yang dangkal itu adalah pemikiran teman-teman Anda, teman-teman Louis sendiri. Jadi Louis ini ya salah sasaran. Dia seharusnya mengatakan itu kepada teman-temannya yang juga saya tahu memang menuhankan Yesus karena dia tidak lahir ajaib tanpa ayah gitu. Jadi ini bukan statement dari Usaha Hidayat. Usaha Hidayat itu hanya menjawab pertanyaan. Jadi sekali lagi Louis tuh mengatakan katanya Usaha Hidayat itu berpikiran dangkal. Bukan, yang dangkal itu adalah teman-teman Anda Louis yang mengakui kalau yang tadi bertanya pada Usaha Hidayat ya, kami menuhankan Isa itu karena dia tuh lahir tanpa ayah. Yang dangkal itu adalah pemikiran teman-teman Louis. Jadi Louis ini salah sasaran. Dia dia tidak tepat mengatakan Usaha Hidayat itu dangkal pemikirannya. Yang dangkal adalah pemikiran teman-teman Louis sendiri gitu. Dan bahkan pemikiran Louis itu lebih dangkal lagi. Ya, lebih dangkal lagi. No, bukan hanya itu. Itu bisa jadi salah satunya. Tetapi lebih daripada itu, Yesus memang Allah sesuai dengan penyataan. Itulah salah satunya. Dia katakan tadi itu bukan itu alasannya, lalu dia katakan itulah salah satu alasannya. Ini nggak nyambung. Jadi sebenarnya Louis yang mengetanya, itu masuk alasan nggak kalau Yesus itu Tuhan, ya kan? Kan itu dia jawab tadi, kalau Adam lebih hebat dari Yesus gitu, karena dia kan bukan hanya tanpa ayah, tapi juga tanpa ibu. Nah, sebenarnya di sini dia katakan itu hanya satu alasannya. Jadi mana yang benar? Apakah itu masuk alasan apa tidak sama sekali gitu? Yang diberikan di dalam Alkitab. Terima kasih, ini saja dari saya, Louis. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.